Halo kawan-kawan, videoku kali ini masih seputar belajar Excel. Saat ini aku mau sharingkan terkait penggunaan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP ini biasanya dipakai untuk pengisian data ya, yang misalkan sifatnya itu berulang ya. Contohnya seperti ini nih. Ini di sebelah kiri ada data customer ya, yang isinya ada kode customer, nama customer, alamat, dan kota. Kemudian ada juga customer yang lain. Nah, saat kita mengisi customer misalkan Maju Perkasa, itu kan alamatnya akan selalu Jalan Anggrek ya, kemudian kotanya akan selalu Jakarta. Nah, itu teman-teman pengisiannya tidak perlu diketik semuanya, tapi bisa menggunakan rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Oh ya, untuk yang pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini ya. Oke, jadi yang pertama adalah contoh yang atas, data customer ini tabel pertamanya, kolom pertamanya adalah kode customer, kemudian dilanjutkan nama customer, alamat, dan kota. Oke, saya contohkan penggunaan rumusnya seperti ini teman-teman ya. Ini yang tabel data transaksi ya. Misalkan ini ada customer saat ini C01 ya. C01. Nah, kemudian C01 itu siapa sih nama customernya? Oh, kalau kita lihat di tabel data customer itu adalah Maju Perkasa ya. Itu teman-teman tidak perlu tuliskan Maju Perkasa gitu ya. Tapi teman-teman bisa pakai rumus. Caranya adalah, nah ini bedanya HLOOKUP dan VLOOKUP. Jika bentuk tabel database-nya itu, tabel datanya itu membacanya ke samping vertikal, ini contohnya ini kan kodenya di sini, kemudian membaca datanya itu ke samping sini, itu maka rumusnya adalah vertikal, makanya rumusnya adalah VLOOKUP. Jadi untuk nama customer ini rumusnya pakai VLOOKUP. Cara pengetikannya, klik sama dengan, kemudian ketik V, lookup, kemudian kurung buka ya teman-teman ya. Nah, setelah kurung buka, teman-teman isikan lookup value. Lookup value itu adalah dalam hal ini adalah isi kode customer ini ya. Jadi yang sama antara tabel di sini dengan tabel database, itu intinya kuncinya gitu. Sel kuncinya ya. Kita pilih aja contoh sel F3 ya. Ini untuk lookup value-nya. Kemudian tabel array-nya itu adalah tabel database-nya yang akan kita ambil datanya. Nah, ini contohnya adalah data customer ini, tabel data customer. Kita blok ya. Dari sini sampai ke sini. Sekalian sampai ke yang D ya. Oke, setelah itu teman-teman, karena ini datanya nanti akan dipakai untuk baris selanjutnya, baris kedua, tiga, dan selanjutnya, teman-teman biasakan ini diabsolutkan. Teman-teman bisa tekan F4 atau ada juga yang FN F4 ya. Nah, bentuknya muncul dolar-dolar ini agar nanti saat ditarik datanya ke kanan atau ke kiri, tabel R-nya ini tidak pindah teman-teman. Kemudian titik titik koma lagi. Nah, mohon maaf nih, kalau di komputer saya pakai titik koma ya. Ini seperti contoh format yang di bawah penggunaan rumusnya. Tapi ada juga beberapa komputer yang menggunakan koma. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan dengan contoh formula yang tampil di bawahnya ya. Oke, kemudian kolom index number ini adalah kolom keberapa sih dari database itu yang kita ambil datanya. Ini contohnya kan nama customer ya. Oh, nama customer tuh kolom ke 1, 2 gitu. Oke, berarti ini adalah kolom kedua. Kemudian titik koma lagi. Oke, di sini teman-teman pilih aja false ya. Oke, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, di sini nama customernya akan terisi otomatis Maju Perkasa. Oke. Nah, kemudian untuk yang alamat ini sama caranya. Alamat pakai data yang ini ya, masih pakai VLOOKUP karena pakai data customer, kemudian membacanya kan ke samping ya, vertikal ya, makanya pakai rumus VLOOKUP lagi. Lookup, kurung buka, pilih selnya, sel kuncinya, kemudian titik koma, pilih tabelnya, kemudian ini diabsolutkan ya, seperti ini, kemudian titik koma lagi. Nah, sekarang
kolom index numbernya adalah 1, 2, 3. Oh, berarti 3 gitu ya. Oke, kurung tutup, maaf, titik koma lagi, kemudian ketik false lagi ya, kurung tutup, enter. Nah, lamanya terisi. Kemudian yang kota juga sama, pakai VLOOKUP ya. Kemudian kurung buka, kemudian pilih sel kuncinya, kemudian titik koma, pilih tabelnya lagi, jangan lupa untuk diabsolutkan, kemudian titik koma. Nah, sekarang kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Oh, kota itu kolom keempat, saya isi 4, kemudian titik koma, isi false ya, tutup, tarik. Nah, seperti ini ya untuk rumus VLOOKUP. Nah, nanti jadi ini kalau misalkan ini ya, ini customer lain, misalkan C03, saya isi asal aja ya, C04, C04 lagi, C05, C02 begitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal ini teman-teman tarik ke bawah. Nah, ini sudah terisi otomatis semuanya ya. Oh, maaf, ini C04 salah, C04 tulisnya, C04. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi semuanya sudah terisi otomatis. Ini untuk penggunaan rumus VLOOKUP. Nah, apa bedanya yang HLOOKUP? Nah, kalau HLOOKUP itu untuk mengambil data, tapi yang membaca datanya itu ke bawah, horizontal ke bawah ya. Contohnya, ini kan ini adalah data pengiriman ya. Misalkan Jakarta itu biaya kirimnya 21.000, lama kirimnya 1 hari, Bandung itu 28.000, lama kirim 2 hari, Semarang perlu 2.000, lama kirim 3 hari ya. Nah, ini kita akan mengisi biaya kirim di sini dan lama kirim. Itu berarti kata kuncinya yang sama adalah antara tabel ini dan juga tabel data pengirim adalah yang sama adalah ternyata nama kota. Oke, jadi yang akan kita jadikan kunci adalah nama kota. Karena membacanya ke bawah, maka kita pakai rumus HLOOKUP. Ketik sama dengan HLOOKUP, kurung buka, kemudian pilih kata kuncinya ya, ini ya kota, contohnya Jakarta, kemudian titik koma, kemudian tabel array-nya. Nah, ini saya pilih dari sini ya, sini ke sini, kemudian seperti tadi kita absolutkan, pencet F4 ya atau Fn4, kemudian titik koma lagi, kemudian kita pilih kolom baris keberapa sih biaya kirim itu, berarti baris kedua, 1, 2, isi 2, kemudian titik koma, kemudian ketik false lagi ya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal teman-teman klik 2 kali di ujung ya biar terisi semuanya. Oke, seperti ini. Nah, kalau untuk lama kirim itu berarti masih pakai data pengiriman tapi kolomnya yang 1, 2, 3. Oke, kolom ketiga kita klik sama dengan lookup, kurung buka, masih sama, kata kuncinya adalah kota, kemudian titik 2, kemudian pilih tabelnya diabsolutkan, kemudian titik koma lagi, kemudian pilih 3 ya karena itu di baris ketiga, kemudian titik 2 false, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini tinggal teman-teman klik ujung sini biar terisi semuanya. Oke, jadi penggunaan rumusnya seperti itu ya. Nah, teman-teman yang pengen belajar, silahkan, ini file Excel-nya ini saya simpan di deskripsi ya, silahkan teman-teman download, kemudian teman-teman praktekkan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.